Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan lagi ya pembelajaran terkait VLAN atau Virtual Local Area Network, di mana di studi kasus sebelumnya kita sudah mengimplementasikan konfigurasi VLAN pada dua switch. Pada kesempatan kali ini kita akan mengimplementasikan pada 3 switch ya, di mana switch ini katakanlah berada pada ruangan yang berbeda. Misalnya yang switch yang paling atas itu berada di lab A, dan di switch yang di bawah ada di lab B dan lab C. Jadi ada 3 lab, di mana ada 3 jurusan ya di sekolah tersebut ya, yang menggunakan VLAN yang berbeda-beda dan menggunakan IP atau network yang berbeda-beda. Di mana pada masing-masing lab juga punya server ya, dan di semua lab itu bisa digunakan oleh ketiga jurusan ya. Jadi misalnya jurusan TKJ bisa masuk di lab A, bisa masuk di lab B, bisa masuk di lab C, sehingga tidak ada pembatasan ya, sehingga lebih bisa dikatakan lebih dinamis ya. Pertama-tama kita akan melakukan konfigurasi pada masing-masing server ya, dimana kita akan konfigurasi server RPL dulu. Di sini kita akan berikan IP address 10.101 titik last hostnya ya. Last hostnya kalau kita hitung ya, kalau kita hitung /28 254 kurang 240 berarti last hostnya adalah 14 ya. Jadi dia akan menggunakan IP address 10.101.14. Subnet masknya itu 240, dan gateway-nya adalah IP address dari server itu sendiri. Selanjutnya kita akan buatkan service ya, DHCP service, di mana DHCP service-nya kita akan tambahkan di sini default gateway-nya yang tadi, start address-nya dari 1 sampai 13 ya. Terus kita bisa setting DNS-nya juga, kita bisa save. Setelah kita save, selanjutnya kita akan berpindah ke server yang lain, yaitu server TKJ yang berada di lab 2 ya. Jadi server dalam hal ini servernya tidak centralized ya. Kita setting IP address dari tadi salah IP address-nya ya, karena ini server RPL, berarti dia pakai IP address 102 ya. Kita tinggal ganti saja. Kalau sudah, pada DHCP juga kita ganti 102. Kalau sudah, kita bisa save kembali ya. Di server TKJ kita setting slash-nya juga kayaknya salah. Harusnya dia pakai IP 30 ya, karena dia /27. Di sini kita ganti jadi 224. DHCP-nya 224, number usernya 29. Di sini gateway-nya 30. Kalau sudah, kita bisa save ya. Kita bisa save. Setelah itu kita bisa berpindah ke server yang lain, ke server TKJ. IP address-nya 10.101.14 ya. Subnet masknya 240. Setelah itu kita akan mengaktifkan fitur DHCP server ya. Kita on-kan. Di sini gateway-nya 10.101.14. DNS-nya juga sama. Start address-nya itu dari 1 ya.
Kita bisa save. Oke. Di sini sudah kebaca ya. Oke, setelah kita save, kita coba cek lagi. Oke, setelah itu kita setting lab multimedia ya. Kita setting server multimedia. Kita masuk ke desktop. IP address dari multimedia itu 10.10.103. Kita hitung lagi ya, 254 dikurang dengan 248 jadi 6 ya. Jadi IP dari servernya itu 10.10.103.6. Oke, subnet masknya 255.255.248. Gateway-nya juga sama. Selanjutnya kita akan setting DHCP server. Kita aktifkan. Gateway-nya kita setting. Start address-nya, terus kita save ya. Oke. Jadi saat ini konfigurasi servernya sudah oke ya. Sesuai dengan IP address yang kita sudah tentukan. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi VLAN ya pada masing-masing switch pada lab yang berbeda-beda. Oke, di lab ini kita akan ketikkan enable, terus kita konfigur terminal. Kita akan setting hostname-nya dulu, lab A. Terus kita akan buatkan VLAN. Di sini VLAN 101. Name-nya adalah TKJ. Terus kita exit. VLAN 102. Name-nya RPL. Kita exit. VLAN 103. Name-nya multimedia. Sekarang kita cek apakah sudah dibuatkan VLAN yang kita sudah konfigurasi tadi. Oke, VLAN-nya sudah oke, sudah dibuatkan. Selanjutnya kita akan masuk pada interface ini ya. Misalnya interface FA0/1 dia akan masuk ke VLAN, dalam hal ini akan masuk ke VLAN TKJ ya. Oke, yang ini kita pindahkan dulu supaya lebih mudah untuk bisa kita lihat ya. Kita setting, kita masuk ke interface FA0/1, switch port mode access. Terus kita switch port access VLAN 101 karena TKJ. Terus kita exit, kita masuk ke interface FA0/2. FA itu artinya fast Ethernet ya. Switch port mode access. Terus switch port access karena dia RPL, dia adalah VLAN 102. Terus kita exit lagi, interface FA0/3, switch port mode access. Terus kita ketikkan lagi switch port access VLAN 103 dan kita masuk ke interface server ya, dimana server yang ada di slab A itu adalah server RPL ya, berarti dia masuk ke VLAN 102. Switch port mode access, terus switch port access VLAN 102 karena di RPL ya. Oke, selanjutnya kita bisa langsung ngecek ya, do show VLAN. Oke, jadi di VLAN 101 itu ada FA0/1, di VLAN 102 itu ada dua port ya yang ada karena ada RPL, PC laptop RPL dan server RPL. Kalau sudah, kita bisa mengaktifkan fitur trunking pada dua port yang akan digunakan oleh VLAN untuk saling tukar-menukar informasi VLAN-nya ya, agar VLAN yang berada pada lab A bisa berkomunikasi dengan lab B dan lab C. Caranya kita akan gunakan fitur range ya, karena konfigurasinya sama persis, jadi 23 sampai 24. Kita setting switch port mode trunk. Oke, kita sudah setting. Terus switch port trunk allow VLAN
101, 102, dan 103. Kalau sudah, berarti konfigurasi pada switch lab A sudah berhasil. Selanjutnya kita simpan konfigurasi. Oke, konfigurasinya sudah tersimpan. Selanjutnya kita bisa berpindah ke switch B. Kita masuk ke switch B. Nah, langkah konfigurasinya sama persis ya dengan yang tadi. Kita enable, terus kita konfigur terminal, kita setting hostname-nya lab B. Setelah itu kita akan masuk ke portnya ya, FA0/1. Kita buatkan VLAN dulu. Kita buat VLAN 101, name TKJ. Kita exit VLAN 102, name RPL, dan VLAN 103, name multimedia. Kalau sudah, kita tinggal masuk ke port FA0/1. Setelah masuk ke FA0/1, kita akan katakan konfigurasi switch port mode access. Terus kita ketikkan switch port access VLAN, karena di port 1 itu multimedia, berarti kita arahkan ke VLAN 103. Terus kita masuk ke FA0/2. Kita switch port mode access. Terus kita arahkan portnya karena RPL berarti 102. Kita exit. Kita masuk ke FA0/3. Switch port access. Switch port mode access dulu. Switch port access, karena dia VLAN TKJ, PC TKJ, maka dia di VLAN 101. Nah, untuk servernya juga sama ya. Sebenarnya kita bisa pakai fungsi range ya. Jadi interface range FA0/3 sampai 4. Namun bisa kita konfigurasi secara manual seperti ini. Switch port mode access, terus switch port access VLAN 101. Oke. Selanjutnya kita akan mengaktifkan, atau kita akan coba cek dulu apakah VLAN-nya sudah diarahkan. Kita bisa lihat di sini ya, karena di lab B ini ya terdapat server TKJ, maka di port 3 dan 4 itu kita arahkan ke VLAN 101, dan PC RPL dan multimedia itu hanya beranggotakan satu port ya, satu member port. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke range ke FA0/22 dan 24 ya. Kalau range seperti ini kita buat, berarti kita akan mengaktifkan di port 22, 23, 24. Kalau kita pakai koma seperti ini, berarti dia hanya akan mengkonfigurasi pada port FA0/22 dan 24. Oke, kita coba cek dulu. Koma ya, FA0/24 harusnya bisa. Oke, bisa ya. Jadi kita harus definisikan kembali fase Ethernetnya ya. Setelah itu kita setting switch port mode terang. Terus kita switch port terang allow VLAN 101, 102 dan 103. Kalau sudah, kita akan berpindah ke VLAN yang selanjutnya, ke switch yang pada lab C ya. Oke, switch pada lab C sama ya, kita akan konfigurasi hostname dulu. Oke, hostname dulu, konfigurasi hostname-nya lab C. Setelah itu kita masuk ke interface kita buat VLAN dulu, VLAN 101, name TKJ. Kita exit VLAN 102, name RPL, dan VLAN 103, name multimedia. Setelah itu kita akan masuk ke interface FA0/1. Setelah kita masuk ke interface 0/1, kita konfigurasi switch port mode access. Terus kita setting switch port access VLAN, karena di sini TKJ berarti VLAN 101.
Terus kita masuk ke FA0/2. FA0/2 itu RPL, berarti dia termasuk pada VLAN 102 ya. Selanjutnya kita akan arahkan ke VLAN 102. Kita exit. Kita masuk ke FA0/3 Swiss port mode access. Terus kita setting Swiss port access VLAN 103. Kita juga masuk pada port FA0/4. Kita setting Swiss port mode access 103. Oke, konfigurasinya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi range pada FA0/22 sampai 23. Kita akan ketikkan Swiss port mode trunk. Terus kita ketikkan Swiss port trunk allow VLAN 101, 102 dan 103. Oke, sampai dengan saat ini harusnya proses konfigurasinya sudah berhasil, sudah selesai ya. Oke, selanjutnya kita tinggal melakukan konfigurasi pada masing-masing PC untuk meminta ya atau merequest IP DHCP. Kita request di sini. Oke, di sini sudah dapat IP address yang sesuai ya. 101 ya, 10.10.10.101.14. Oke. Jadi itu yang TKJ. Selanjutnya harusnya yang RPL dia akan mendapatkan IP address yang berbeda ya, 102. Oke. Berarti sudah sesuai. Di multimedia juga harusnya dapat IP 103 sesuai dengan VLAN-nya ya. Selanjutnya di PC yang sini kita setting untuk TKJ-nya 101.2 dan IP configuration harusnya dapat IP 102 dan di sini harusnya dapat IP dengan segmen 103. Oke, overall konfigurasi yang kita lakukan sudah benar ya. Sudah benar. Oke, sudah oke. Oke, semuanya sudah lengkap. Oke, dan kita tinggal melakukan proses uji coba dan simulasi ya. Kita koneksikan coba TKJ dan TKJ, RPL dan RPL, dan multimedia dengan multimedia. Terus kita play. Oke, harusnya proses interkoneksi antara masing-masing PC sudah berhasil ya. Oke, karena kita mencoba atau menginterkoneksikan antara VLAN pada kelompok yang sama. Jadi semua konfigurasi atau komunikasi sudah berhasil ya. Sudah berhasil. Selanjutnya kita koneksikan dengan TKJ. Oke. Kita tes. Jadi kita bisa lihat di sini ya, proses pengiriman pesan itu berada pada jalur port pada switch yang aktif ya. Karena di sini kita pasangkan 2 port, makanya proses komunikasinya itu akan lewat pada port yang aktif ya. Jadi interkoneksi antara lab C dan lab A itu bersifat pasif ya. Jadi dia akan aktif ketika kita atau jalur yang ada di sini putus ya, maka dia akan berstatus aktif ya. Ketika jalurnya aktif, dia akan salah satu port tersebut
akan bernilai pasif. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.